Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya. Saya Ima Rahma, mahasiswi Politeknik Negeri Samarinda, jurusan akuntansi, program studi D4 Akuntansi Manajerial dengan NIM 20651055 dari kelas 7C. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi manajemen dengan tema implementasi JIT Manufacturing. Baik, selanjutnya akan saya uraikan ada 8 subtopik yang akan saya jelaskan secara singkat, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua yaitu sistem pengendalian persediaan bahan baku just in time, yang ketiga yaitu rancangan deskriptif just in time, yang keempat yaitu langkah-langkah JIT, yang kelima yaitu karakteristik JIT, yang keenam sasaran JIT, yang ketujuh strategi JIT, yang kedelapan yaitu filosofi just in time, dan yang terakhir yaitu penerapan sistem just in time. Penjelasan pertama yaitu mengenai pendahuluan. Banyak orang yang salah mengartikan just in time. Salah satu kesalahan umum terhadap pengertian just in time adalah sebagai sebuah perusahaan yang menekankan para pemasok untuk melakukan penyerahan barang secara tepat waktu. Dalam rangka memperoleh manfaat dari penyerahan tepat waktu oleh para pemasok, perusahaan haruslah mewujudkan tingkat efisiensi yang terbaik di dalam proses internal. Just in time serempak melalui batas waktu penyerahan terhadap konsumen. Just in time sendiri adalah suatu keseluruhan filosofi operasi manajemen di mana segenap sumber daya, termasuk bahan baku dan suku cadang, personalia, dan fasilitas dipakai sebatas dibutuhkan. Semua bahan baku dan komponen sebaiknya tiba tepat waktu di lokasi kerja pada saat dibutuhkan. Produk sebaiknya diselesaikan dan tersedia tepat waktu bagi pelanggan di saat pelanggan menginginkannya, bukan berdasarkan persediaan yang diantisipasi. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan persediaan yang ada sehingga dapat mengeliminasikan biaya penyimpanan serta sekaligus mengeliminasi perlindungan atas kesalahan produksi dan ketidakseimbangan yang diberikan oleh persediaan sehingga dapat mengurangi pemborosan. JIT juga mempertahankan keseluruhan sistem produksi sehingga komponen yang bebas dari cacat dapat disediakan untuk tingkat produksi selanjutnya tepat ketika mereka dibutuhkan, tidak terlambat dan tidak terlalu cepat. Topik kedua yaitu mengenai sistem pengendalian persediaan bahan baku just in time. Sistem just in time mengkhususkan pada permasalahan persediaan yang mengatur tingkat persediaan sampai tingkat yang minimum, yaitu 0 atau zero inventory. Semakin minim jumlah persediaan, baik bahan baku dan produk jadi, semakin minim pula modal yang tertanam pada persediaan, sehingga modal tersebut dapat digunakan untuk keperluan lain yang lebih menguntungkan. Dalam merancang usulan sistem pengendalian persediaan just in time, terdapat dua alternatif. Berikut yang pertama yaitu membuat atau memperbaiki pola atau struktur organisasi yang sudah ada agar dapat melaksanakan sistem pengendalian persediaan berdasarkan just in time. Akan tetapi dengan sistem itu terjadi pengurangan tenaga kerja sebesar 90%. Yang kedua yaitu dengan menghilangkan seksi ulang material tetapi ada penambahan beberapa tenaga kerja untuk pengawasan kedatangan barang. Topik berikutnya yaitu rancangan deskriptif just in time. Penerapan rancangan deskriptif dari sistem produksi just in time harus sesuai dengan prinsip, teori, dan filosofi just in time. Semakin minim jumlah persediaan, baik bahan baku dan bahan jadi, semakin minim pula modal yang tertanam pada persediaan, sehingga modal tersebut dapat digunakan untuk keperluan yang lebih menguntungkan. Dengan kata lain, telah mengurangi pemborosan dan mereduksi biaya produksi. Sistem produksi just in time harus didukung oleh aliran produksi yang kontinu. Untuk menciptakan aliran produksi yang kontinu dapat dilakukan dengan memperbaiki tata letak perusahaan, mesin yang digunakan harus otomatis, waktu set up yang rendah, dan sistem produksi yang otomatis.
Untuk menjaga agar aliran produksi tetap kontinu, dapat dilakukan dengan perawatan preventif terhadap mesin dengan baik dan berkelanjutan menggunakan pekerja yang memiliki keterampilan multifungsi dan aliran informasi yang cepat dan efektif untuk menciptakan suatu koordinasi dan pengendalian produksi secara bersama. Dengan adanya koordinasi secara bersama, maka kekurangan dalam suatu proses akan ditemukan dengan cepat dan diselesaikan dengan cepat. Alat penyampaian informasi salah satunya yaitu sistem Kanban. Biasanya Kanban adalah selembar kertas yang terdapat dalam suatu amplop vinil segi 4. Lembar Kanban itu membawa informasi yang terdiri dari 3 kategori, yaitu informasi pengambilan, pemindahan, dan produksi. Kanban sangat identik dengan sistem produksi just in time karena sistem itu membantu untuk mencapai tujuan dari just in time, yaitu tetap pada waktunya. Agar tujuan just in time dapat tercapai, proses produksi yang kontinu itu harus menyesuaikan jadwal produksinya dengan peramalan permintaan dan penjualan. Jadwal produksi harus dibuat sesuai dengan jumlah yang dipesan sehingga tidak akan terjadi kelebihan produksi. Kelebihan produksi merupakan pemborosan yang menambah biaya-biaya produksi. Untuk itu, perlu diterapkan sistem tarik. Maksudnya ialah memproduksi sesuai pesanan. Perlambatan atau percepatan suatu proses diatur untuk mencapai atau memenuhi pesanan produk. Selain pengaturan kecepatan proses produksi, waktu setup harus diminimasi. Salah satu cara meminimasi waktu setup adalah dengan menerapkan sistem automasi atau autonomasi, sehingga tidak diperlukan waktu yang lama. Proses audit dapat dilakukan untuk mengetahui apakah sistem produksi just in time. Hasil audit dijadikan suatu catatan untuk perbaikan kekurangan sistem produksi. Just in time dapat dikatakan sebagai umpan balik untuk perbaikan dan peningkatan. Dengan demikian, sistem produksi just in time dapat diterapkan secara efektif dalam perusahaan. Proses audit tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan karena hasil yang dicapai setiap periode waktu selalu berbeda. Bila dalam proses sebelumnya diketahui kekurangan dan dilakukan perbaikan, akan menunjukkan peningkatan produktivitas, efisiensi, dan peningkatan keuntungan. Untuk tata pelaksanaannya, sama untuk kedua alternatif perancangan, dijelaskan berikut ini. Yang pertama, Departemen Produksi yang menerima peramalan permintaan dan penjualan dari Departemen Pemasaran, membuat perencanaan produksi, perencanaan kebutuhan sumber daya, dan juga jadwal produksi. Yang kedua yaitu, jadwal produksi tersebut diberikan kepada seksi subdepartemen yang ada, kemudian seksi itu merencanakan kebutuhan bahan. Yang ketiga yaitu, setelah perencanaan kebutuhan bahan atau PKB selesai dibuat, PKB itu diserahkan kepada seksi gudang material atau departemen produksi. Yang keempat, lalu seksi gudang material atau departemen produksi itu tadi diperhitungkan berdasarkan sistem pengelolaan persediaan just in time. Untuk menunjang keberhasilan implementasi sistem just in time dalam bagian pemesanan atau pembelian, seksi gudang material atau alternatif 1 tadi atau departemen produksi yang ada di alternatif 2 tadi bersama dengan departemen pembelian harus memfokuskan perhatian pada 2 hal pokok berikut. Yang pertama, mengidentifikasi material yang penting dengan klasifikasi ABC. Yang kedua, menerapkan analisis nilai untuk mengevaluasi dan memilih pemasok. Kegiatan yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan rancangan sistem produksi just in time sebagai berikut. Yang pertama yaitu manajemen tingkat atas atau dewan direksi, yang kedua manajer departemen, dan yang ketiga yaitu manajemen pabrik. Adapun langkah-langkah JIT yaitu yang pertama, memperoleh komitmen manajemen puncak, yang kedua, membentuk koordinator implementasi JIT yang memantau proses implementasi JIT, yang ketiga, membangun tim kerja dan partisipasi total zero defect, zero inventory dan kepuasan customers, yang keempat, mendefinisikan rantai proses bernilai tambah, lalu diagram alir proses, lalu menyeimbangkan lini proses dengan tenaga dan fasilitas yang ada. Yang kelima, mengembangkan sistem pembelajaran dengan pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada perbaikan terus-menerus.
Selanjutnya yaitu karakteristik JIT ada 8, yaitu yang pertama kuantitas dibagi menjadi 3, yaitu tingkat kuantitas stabil sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua penyerahan pada kesatuan terkecil tapi frekuensinya lebih sering. Yang ketiga, jumlah penyerahan dapat bervariasi tetapi masih dalam keseluruhan kontrak. Karakteristik JIT selanjutnya yaitu kualitas dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama deteksi kecacatan lebih cepat, yang kedua tindakan korektif lebih cepat, dan yang ketiga yaitu pemasok memenuhi kebutuhan kualitas. Selanjutnya yaitu pemasok. Pemasok dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama menjalin hubungan dengan pemasok yang sama, yang kedua pemasok didorong mengembangkan JIT, dan yang ketiga yaitu melakukan pengelompokan pemasok. Selanjutnya yaitu pengiriman. Terjadwal dengan menggunakan model yang telah ditetapkan dalam jangka panjang. Karakteristik JIT berikutnya yaitu ongkos. Ongkos dibagi menjadi 3, yang pertama yaitu biaya penyimpanan menjadi lebih rendah, yang kedua penurunan biaya berdasarkan pengalaman jangka panjang, dan yang ketiga yaitu biaya sisa semakin berkurang. Selanjutnya yaitu desain. Dibagi menjadi 2, yang pertama respons terhadap perubahan lebih cepat, dan yang kedua yaitu menimbulkan inovasi dalam desain. Selanjutnya yaitu efisiensi administrasi dibagi menjadi 3, yang pertama kebutuhan kontrak lebih sedikit, yang kedua meminimumkan penggunaan kertas, dan yang ketiga yaitu lebih sedikit pembatalan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu produktivitas dibagi menjadi 3, yang pertama pekerjaan ulang semakin berkurang, yang kedua inspeksi semakin berkurang, dan yang ketiga mengurangi keterlambatan produk atau jasa. Topik selanjutnya yaitu sasaran JIT. Sasaran JIT dibagi menjadi 4, yang pertama persediaan, yang kedua waktu siklus, yang ketiga perbaikan yang berkesinambungan, dan yang keempat penghapusan pemborosan. Subtopik selanjutnya yaitu strategi JIT. Strategi JIT dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama menjamin bahwa transisi ke dalam sistem JIT akan berjalan mulus dan konsisten. Yang kedua, mengharuskan adanya perubahan tanggung jawab dari setiap fungsi dengan berfokus pada perbaikan terus-menerus pada aspek mutu, biaya, dan jadwal. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan JIT, yaitu yang pertama adalah aliran material yang lancar. Sederhanakan pola aliran material. Untuk itu dibutuhkan pengaturan total pada lini produksi. Hal ini juga membutuhkan akses langsung dengan cara bagian penerimaan dan bagian pengiriman. Tujuannya adalah untuk mendapatkan aliran material yang tidak terputus dari bagian penerimaan dan kemudian antar tiap tingkat produksi yang saling berhubungan secara langsung sampai pada bagian pengiriman. Apapun yang menghalangi aliran yang merupakan target yang baru diselidiki dan dieliminasi. Yang kedua yaitu pengurangan waktu setup. Sesuai dengan JIT, terdapat beberapa bagian produksi diskret yang memiliki waktu setup mesin yang kadang-kadang membutuhkan waktu beberapa jam. Hal ini tidak dapat ditoleransi dalam sistem JIT. Pengurangan waktu setup yang dramatis telah dapat dicapai oleh berbagai perusahaan, kadang dari 4-7 jam menjadi 3-7 menit. Hal ini membuat ukuran batch dapat dikurangi menjadi jumlah yang sangat kecil, yang mengizinkan perusahaan menjadi sangat fleksibel dan responsif dalam menghadapi perubahan permintaan konsumen. Yang ketiga yaitu pengurangan lead time. Vendor sebagai pengganti dari pengiriman yang sangat besar dari komponen-komponen yang harus dibeli setiap 2 atau 3 bulan. Dengan sistem JIT, kita ingin menerima komponen tepat pada saat operasi produksi membutuhkan. Untuk itu, perusahaan kadang-kadang harus membuat kontrak jangka panjang dengan vendor untuk mendapatkan kondisi seperti ini. Yang keempat yaitu komponen zero defect.
Sistem JIT tidak dapat mentolerir komponen yang cacat, baik itu yang diproduksi maupun yang dibeli. Untuk komponen yang diproduksi, teknis kontrol statistik harus digunakan untuk menjamin bahwa semua proses sedang memproses komponen dalam toleransi setiap waktu. Untuk komponen yang dibeli, vendor diminta untuk menjamin bahwa semua produk yang mereka sediakan telah diproduksi dalam sistem produksi yang diawasi secara statistik. Perusahaan akan selalu memiliki program sertifikasi vendor untuk menjamin terlaksananya hal ini. Yang kelima yaitu kontrol lantai produksi yang disiplin. Dalam sistem pengawasan lantai produksi tradisional, penekanan diberikan pada utilitas mesin, waktu produksi yang panjang yang dapat mengurangi biaya setup, dan juga pengurangan waktu pekerja. Untuk itu, order produksi dikeluarkan dengan memperhatikan faktor-faktor ini. Dalam JIT, perhitungan performansi tradisional ini sangat jauh dari keinginan untuk membentuk persediaan yang rendah dan menghilangkan hal-hal yang menghalangi operasi yang responsif. Hal ini membuat waktu awal pelepasan order yang tepat harus dilakukan setiap saat. Hal ini juga berarti kadang-kadang mesin dan operator mesin dapat saja menganggur. Banyak manajer produksi yang telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menjaga agar mesin dan tenaga kerja tetap sibuk. Mendapat kesulitan membuat penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan agar berhasil menggunakan operasi JIT. Perusahaan yang telah berhasil mengimplementasikan filosofi JIT akan mendapatkan manfaat yang besar. Topik selanjutnya yaitu filosofi just in time. Ada 3. Yang pertama, menghilangkan kegagalan atau kesalahan dalam segala bentuk. Yang kedua, percaya bahwa biaya persediaan dapat dikurangi. Dan yang ketiga, perbaikan secara terus-menerus. Konsep just in time dapat diartikan sebagai serangan aktivitas produksi dengan menggunakan barang sediaan atau inventory berupa bahan minimal yang kemudian diproses menjadi barang jadi. Menurut David Mark M., konsep ini juga didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada barang yang diproduksi sampai produksi barang itu dibutuhkan. Intinya adalah menyediakan informasi yang tepat pada orang yang tepat dan pada waktu yang tepat, sehingga mereka, seperti perusahaan dan supplier, dapat langsung merespon pasar segera informasi atau order diterima. Untuk mendapatkan proses produksi yang terus-menerus dan stabil, diperlukan keseimbangan antara pasokan dan permintaan akan keluaran. Untuk itu, perencanaan agregat sangat dibutuhkan untuk menyeimbangkan dan menetapkan tingkat keluaran secara menyeluruh di dalam jangka waktu pendek atau menengah dalam menghadapi permintaan yang berfluktuasi. Sistem JIT ini membutuhkan kerjasama dan usaha yang besar antara perusahaan dan juga supplier, karena perusahaan akan melakukan pemesanan bahan baku kepada supplier setiap terjadi order atau permintaan konsumen. Sehingga kapabilitas supplier yang besar sangat diperlukan untuk selalu siap melakukan pengiriman bahan baku. Alasan yang mendorong diterapkannya sistem JIT adalah yang pertama, ketidakpastian supplier yang dapat menyediakan bahan baku sesuai pesanan tepat waktu. Yang kedua, ketidakpastian atau kerumitan operasional produksi atau dalam hal setup mesin, proses produksi yang terlalu panjang. Subtopik selanjutnya yaitu penerapan sistem just in time. Sistem just in time membutuhkan desain pengerjaan produksi dengan proses produksi yang minimum. Setiap unit kerja dipandang sebagai keseluruhan fungsi proses produksi yang masing-masing dapat melakukan dan bertanggung jawab terhadap kontrol kualitas. Implikasinya adalah bahwa desain sistemnya harus dapat menghubungkan sistem logistik terhadap output hasil produksi. Pengendalian kualitas dalam just in time dilakukan sepanjang proses, mulai dari penentuan pemasok sampai barang diterima konsumen. Setiap barang diharapkan memenuhi standar kualitas saat diterima konsumen.
Setiap mesin produksi diharapkan siap dipakai saat akan memproduksi barang, dan setiap pengantaran pesanan diharapkan tiba tepat waktu. Oleh karena itu, proses produksi adalah hal yang sangat signifikan dalam sistem ini. Perusahaan akan memberi perhatian utama pada kualitas, tindakan pencegahan kesalahan dan kerusakan, dan membangun kerjasama yang baik terhadap setiap elemen pengerjaan produksi. Beberapa hal yang ingin dieliminasi atau dihilangkan dalam proses produksi adalah: yang pertama, produksi yang terlalu berlebihan; yang kedua, waktu menunggu; yang ketiga, transportasi atau distribusi barang dalam suatu pabrik; yang keempat, waktu proses; yang kelima, produksi yang terlalu lama; yang keenam, persediaan barang; dan yang ketujuh, barang produksi yang gagal atau rusak. Dengan demikian, maka just in time dapat lebih menghemat biaya karena tidak ada pemborosan. Perusahaan akan mampu menciptakan produk yang berkualitas tinggi sesuai permintaan pelanggan karena telah melewati quality control yang ketat pada setiap lininya. Selain kualitas yang baik, pelanggan akan terpuaskan karena produk dapat diserahkan tepat waktu karena telah melewati serangkaian standar waktu yang telah ditetapkan pada setiap lininya. Dan yang tidak kalah pentingnya, kinerja perusahaan akan lebih efisien dan efektif karena tidak ada sumber daya yang menganggur serta mampu memberikan hasil yang optimal kepada pemilik perusahaan. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai materi implementasi JIT Manufacturing. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan subscribe YouTube channel ini untuk mengetahui video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the sky, gazing far into the